Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita awali dengan berdoa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar ya hari ini ya? Oke. Kelasnya sudah rapi, kemudian pakaian kalian pun sudah rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sebelum kita memulai, Bapak mau absen dulu. Abdul Roji, Abil, Ahmad Faiz, Rika, Sabira, Stefani, Tiasti. Oke, yang tidak masuk hari ini Desta. Ya, kenapa Desta tidak masuk? Sakit ya? Baik, kita doakan untuk Desta agar segera diberikan kesehatan supaya bisa bergabung bersama kita di pembelajaran. Capaian pembelajarannya untuk materi ini, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis komponen penyusun komputer yang digunakan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu memilih komponen komputer, baik itu perangkat input, proses, output dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan fungsi komponen penyusun komputer dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu merancang kebutuhan perangkat keras sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ya, nah, ini tujuan pembelajaran di materi kita hari ini. Untuk penilaian, nih Bapak jelaskan ya. Di sini Bapak akan menilai 3 aspek. Yang pertama ada aspek sikap, yang kedua ada aspek pengetahuan, yang ketiga ada aspek keterampilan. Nah, di mana untuk penilaian sikap nanti Bapak akan lakukan observasi selama kita belajar, ya. Kemudian untuk pengetahuan nanti akan dilihat dari hasil post-testnya, ya. Untuk keterampilan, nanti Bapak akan menilai bagaimana hasil pekerjaan LKPD kalian yang sudah didiskusikan dengan teman satu kelompok kalian, ya. Oke, jelas ya untuk penilaian ya. Sebelum kita lanjut, masih ingat nggak pelajaran di pertemuan sebelumnya? Apa? Cara membuat sertifikat. Betul ya. Apalagi selain membuat sertifikat, kalian mempelajari data source dan dokumen master. Ya, itu yang kita pelajari di materi pertemuan yang kemarin. Silakan kalian buka kuisisnya, kita pretest dulu.
Kita akhiri ya kuisnya ya. Untuk pretestnya. Kita lihat siapa untuk pretest 1, 2, 3-nya itu ada Abil, yang kedua ada Fazrul, yang ketiga ada Sekar. Oke, kita kasih applause sementara ya. Oke. Di sini ada pertanyaan pemantik. Terlihat ya gambarnya ya. Nah, yang pertama di sini ada beberapa gambar perangkat keras. Ya, ada yang bisa menjawab? Untuk nomor 1 perangkatnya apa? Yuk silahkan. Nomor 1 komputer, betul ya? Oke. Untuk yang nomor 2 ada yang bisa menjawab? Yang nomor 2 gambar apa ini? Ayo. Tablet atau iPad. Oke, gambar yang kedua ini tablet atau iPad ya. Gambar yang ketiga siapa? Baik, Arya. Ya, ini gambar laptop. Gambar yang keempat Arya lagi, boleh. Handphone ya. Baik. Nah, di sini yang akan kita bahas itu adalah sistem komputer. Pernah dengar istilah sistem komputer? Pernah ya? Nah, sistem komputer itu merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi. Ya, betul sekali ya, ini sistem komputer. Nah, di dalam sistem komputer itu ada perangkatnya, ada 3 tuh. Ya. Ada komponen, yang pertama ada brainware, yang kedua ada hardware, yang ketiga ada software. Oke, ada yang tahu brainware itu apa? Brainware pengguna, betul ya. Brainware itu adalah pengguna atau kita sebagai user yang menggunakan sistem komputer. Ada yang tahu hardware? Apa itu hardware? Perangkat keras ya. Perangkat keras itu adalah perangkat yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Yang ketiga komponennya ada apa itu? Software. Ya, ada software. Software merupakan perangkat yang hanya bisa dilihat oleh mata, tidak dapat kita sentuh, dan dia merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Ya, jadi sudah jelas ya, ini akan kita pelajari sistem komputer. Berikut ada video pembelajaran terkait dengan sistem komputer. Silahkan kalian simak dengan baik. Kalau ada yang penting boleh kalian catat. Ya, jelas ya? Yo, silakan kita simak video ini dengan baik. Sistem komputer. Komputer bisa dinyatakan sebagai sebuah perangkat elektronika yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data, serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Dalam pengoperasian dan fungsinya, komputer terdiri atas 3 bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua ada software atau perangkat lunak, serta yang tidak kalah penting adalah brainware atau user atau orang yang menjalankan.
Baik, tadi sudah kita simak bersama-sama video pembelajaran untuk materi sistem komputer. Sudah kalian catat juga ya tadi hal-hal yang penting ya di dalam video tersebut. Nah, kalau tadi videonya mungkin terlalu cepat ya, kalian kurang menyimak, Bapak juga sudah siapkan untuk bahan ajarnya ya, materi yang tadi di video sudah Bapak siapkan sebagai bahan ajar yang bisa kalian download dan bisa kalian baca. Silahkan kalian scan barcode-nya. Dari hasil menyimak video, kemudian kalian membaca bahan materi, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. Untuk pengerjaan LKPD-nya itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian membuat kelompok, satu kelompok terdiri dari 6 orang ya. Kemudian di masing-masing kelompok nanti Bapak akan berikan LKPD ya, masing-masing kelompok Bapak berikan LKPD manualnya, dan kalian bisa juga untuk mengerjakan secara digital online ya. Dikerjakan ya, mulai dari mengisi nama kelompoknya, anggotanya diisi. Ya, diisi. Ya, diisi semua nama anggota kelompoknya, dikerjakan. Yo. Sudah di scan yang di depan? Ya, kerjakan secara online ya. Selain yang ditulis. Tuh. Namanya siapa? Oke. Buka website rakitan.com ya untuk mengisi permasalahan yang ada di LKPD. Buka rakitan.com. Di browser kalian buka rakitan.com. Bisa? Nah. Oke, bisa ya prosesor ya. Nah, prosesor dia pakainya apa, spesifikasinya, kemudian harganya berapa, nanti rekomendasinya ada di rakitan.com ya, kamu lihat ya. Kemudian fungsi perangkatnya apa aja nih, mulai dari prosesor sampai dengan headset. Terus untuk harganya nanti kamu jumlahkan nih berapa harganya, bisa ya. Silahkan diskusi, bagi-bagi tugas, kamu cari RAM, kamu cari ini, cari itu, silahkan. Bisa ya? Ya, dibagi tugas ya. Kamu nyari prosesor,
Mau pakai yang apa? Ada merek Intel, ada AMD ya. Silahkan kamu pilih. Harganya disesuaikan. Dia anggarannya berapa? Tadi berapa anggarannya? 18 juta. Ya, berarti kamu boleh merekomendasikan komputer maksimal 8 juta harganya. 18 juta. Ya, silahkan. Kamu cari referensi masing-masing perangkat harganya. Ya. Kalau sudah ketemu, oh ini cocok nih dengan harga segini. Nah, kamu tulis di sini. Bisa? Spesifikasinya tuh maksudnya gimana? Spesifikasinya mana? Udah rakitan.com. Mana coba? Ini nih. Intel Core i7 1260p gitu. Ini kan prosesornya. Ini prosesornya. Ini ada nih. Ini Intel Core i7. Ini RAM-nya 64 GB. RAM-nya 64 GB. Kamu carinya di sini, cari barang. Nah, misalnya prosesor apa? Cukup? Bisa? Sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Oke. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kerjakan LKPD digitalnya. LKPD digital kalian isi sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis di LKPD manualnya. Bisa ya? Oke. Udah diisi mana LKPD digitalnya? Ya, di-scan dulu. Ya, itu diisi. Sudah beres? Baik, kalau sudah beres, setelah diskusi nanti masing-masing kelompok presentasi hasil pekerjaan LKPD-nya. Oke, siap ya presentasi ya? Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada selaku guru mata pelajaran informatika yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk berpresentasi hari ini dan juga kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang akan berpresentasi mengenai tentang komponen perangkat komputer. Hasil dari diskusi kelompok kami yang pertama itu ada rekomendasi komputer untuk editing video. Yang pertama ada prosesor, untuk detail spesifikasinya ada AMD Ryzen 5 7600X 4.7 GHz up to 5.3 GHz case 32 MB 105W AM5 box 6 core 100 10000593 WLV without color dengan harga 4.035.000 dengan fungsi perangkat
kotak komputer yang bertugas menjalankan instruksi-instruksi program dan mengkoordinasi aktivitas komputasi secara keseluruhan. Baik, karena materi sudah kami sampaikan semua, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk rekomendasi komputer, editing video yang tadi sudah dibuat, kenapa memilih prosesor dari AMD? Kenapa bukan Intel? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rekomendasi komputer editing video yang tadi sudah dibuat, kenapa memilih prosesor dari AMD, kenapa bukan Intel? Kenapa kami memilih AMD dibanding Intel? Karena menurut kami, AMD itu lebih support untuk pengolahan grafis dibandingkan dengan Intel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah komputer yang direkomendasikan untuk editing video dapat digunakan juga untuk bermain games? Terima kasih. Apakah komputer yang direkomendasikan untuk editing video dapat digunakan juga untuk bermain games? Komputer untuk edit video performanya tidak jauh berbeda dengan spesifikasi gamers. Jadi menurut kami komputer tersebut dapat juga digunakan untuk bermain games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok yang sedang berpresentasi, apa perbedaan antara komputer build up atau pabrikan dengan komputer rakitan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apa bedanya antara komputer build up atau pabrikan dengan komputer rakitan? Perbedaan keduanya ada pada harga dan spesifikasinya. Kalau kita merakit komputer sendiri, kita dapat menyesuaikan perangkat komputernya dengan anggaran yang kita miliki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang katanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Sudah sangat jelas apa yang sudah disampaikan dari hasil pekerjaan LKPD-nya. Ya. Nah, Bapak mau menanggapi tadi sudah baik ya presentasinya. Kalian juga sudah mengerti ada perangkatnya apa saja di dalam komputer tersebut. Kemudian kalian sudah bisa untuk merencanakan apabila kalian ingin merakit komputer. Ya, tadi sudah tahu ya. Ada di apa websitenya? Rakitan.com ya. Di sana kalian bisa memilih perangkat komputer yang mau kalian gunakan di komputer kalian, mulai dari prosesornya, kemudian harddisknya, RAM-nya, sampai dengan mouse dan keyboardnya. Jelas ya? Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya. Setelah menyelesaikan LKPD, ternyata kami dapat lebih memahami spesifikasi perangkat komputer beserta fungsi dan kegunaannya masing-masing. Kami juga mengetahui bagaimana membuat simulasi perencanaan merakit komputer berdasarkan spesifikasi dan harga perangkatnya. Perangkat keras yang ada pada komputer ternyata saling terhubung dan terkait. Jika salah satunya tidak ada, maka komputer tersebut tidak akan bisa digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi dengan post test. Sebelum kita post test, duduknya seperti semula lagi. Yuk, silakan. Silakan kalian masuk kuisis. Masukkan kode kuisisnya 753173. Gunakan nama lengkap kalian.
Kita lihat postesnya, siapa yang dapat peringkat 1, 2, 3. Oke, yang pertama Rezi, yang kedua Rahma, yang ketiga Abil. Ya, kasih tepuk tangan untuk mereka. Nah, Bapak mau sampaikan terkait dengan remedial dan pengayaan. Tadi kan hasil postesnya ada yang di atas KKM, ada yang di bawah KKM, betul ya? Ya. Jika hasil postes kalian nilainya di bawah KKM, silahkan kalian lakukan remedial. Remedialnya yaitu kalian Bapak kasih 1 kali kesempatan lagi untuk mengerjakan postes yang sama. Ya. Nah, kemudian untuk yang di atas KKM, kalian bantu rekan kalian. Ya, yang masih nilainya di bawah KKM. Jadi pembelajarannya sudah ya, mulai dari menyimak video, kemudian ada diskusi, ada postes. Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Komponen mesin komputer salah satunya yaitu hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan perangkat yang dapat dilihat dan disentuh. Setelah komponen penyusun komputer selain hardware yaitu software dan firmware. Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian ada yang mau lagi yang mau menyampaikan? Hardware terdiri dari perangkat input, proses, dan output. Input untuk memasukkan data, proses untuk mengolah data, output untuk menghasilkan hasil pengolahan data. Nah, perangkat input ada mouse, keyboard, webcam. Perangkat prosesor ada CPU, dan perangkat output ada monitor, printer, dan infocus. Baik. Refleksi pembelajaran. Bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena mendapatkan pengetahuan yang baru dari materi hari ini. Selain itu, pembelajaran tidak membosankan karena pembelajaran menggunakan teknologi. Baik, terima kasih. Dapat membeli komputer dengan menyelesaikan anggaran yang kita punya dan penggunaan dan komputer tersebut untuk kebutuhan apa. Ternyata sebelum kita membeli komputer di toko, kita dapat membuat simulasi spesifikasi komputer yang sesuai dengan anggaran secara online. Ya, baik, silakan Sabira. Saya merasa materi hari ini disampaikan dengan sangat baik, karena selain disampaikan oleh guru, materi juga diperjelas oleh video dan bahan bacaan. Oke, terima kasih Sabira. Refleksi pembelajaran berikutnya, siapa yang mau menyampaikan? Baik, silakan Odil. Hasil pengerjaan LKPD saya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketika mengerjakan LKPD, saya mampu untuk memilih menganalisa kebutuhan perangkat keras yang ada pada komputer dan memahami fungsi dari perangkat komputer. Baik, terima kasih. Baik anak-anakku semua, kita sudah masuk di refleksi ya. Tadi sudah ada 5 rekan-rekan kalian yang dapat merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Yang berikutnya, demi kemajuan pembelajaran kita bersama, Bapak mau kalian mengisi angket atau feedback terkait dengan pembelajaran kita. Silakan kalian isi angket berikut. Tidak terasa ya, kita sudah di akhir pertemuan kita untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita pelajari mengenai perangkat lunak. Ya, sudah pernah dengar istilah perangkat lunak? Ya, perangkat lunak itu contohnya ada Windows, kemudian ada Microsoft Office, apalagi Google Chrome, dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya.
Dan pertemuan kita di hari ini mudah-mudahan kita dapat mengambil pembelajaran yang terbaik untuk kita semua. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, silakan kita tutup dengan doa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap. Doa menurut agama masing-masing dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.